Bingung banget belajarnya. Ini gimana sih caranya? Iya, kalau belajar sendiri ternyata susah banget ya. Kayaknya harus ada guru deh yang ngajarin kita. Kayak besok aja kali ya sama guru. Kalian masih pada belajar ya? Tante suruh Mbak beliin jajan ya buat kalian nyemil. Mau kan? Boleh juga sih, Ma. Lagi pusing banget soalnya belajar. Oke deh kalau kayak gitu, Tante beliin ya sekarang. Mbak. Iya, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Tolong beliin jajan ya buat anak-anak nyemil. Beliinnya di warung biasa aja ya. Ini uangnya ya, Mbak. Siap, Nyonya. Warung biasa yang ada di Belanda itu kan, Nyonya? Bener banget, Mbak. Beliin jajannya yang banyak ya, Mbak. Biar anak-anak makin semangat belajarnya. Siap, Nyonya. Nanti saya akan belikan juga susu yang asli dari Prancis. Biar lancar otaknya, Nyonya. Boleh juga tuh, Mbak. Makasih ya, Mbak. Siap, Nyonya. Mas Bodyguard, tolong siapkan pesawat ya. Saya akan ke Belanda sekarang. Saya permisi ya, Nyonya. Bodyguard. Kalian kenapa? Shock banget aku dengernya, Put. Iya, aku juga. Aku kira warung biasa itu warung yang di dekat rumah gitu. Tapi ternyata warung yang ada di Belanda. Emang di Belanda ada warung ya? Sebenarnya bukan warung sih, tapi toko kecil gitu. Ya, tapi kita nyebutnya warung. Udah, kalian tunggu aja ya. Pusing banget lihat soalnya. Emang sesusah itu ya, nah, pelajarannya. Iya, Mah. Ini dari tadi Putri bingung banget cari caranya. Udah berusaha banget buat nyari jawabannya, tapi nggak ketemu. Kayaknya kita perlu ada yang ngajarin deh, Mah. Oh, gitu ya. Yaudah, kalian tunggu sebentar ya. Mamamu mau ngapain, Put? Takut banget aku mamamu bakal ngelakuin sesuatu yang aneh. Palingan nelponin guru privateku doang. Oh, guru private. Hajimashite, konnichiwa. Kok bahasa Jepang? Guru privateku itu orang Jepang, profesor di Harvard. Ini profesor, anak-anak saya lagi bingung banget buat belajar. Profesor bisa bantu anak-anak saya ya? Bisa, makasih banyak ya profesor. Saya kirimin pesawat untuk jemput profesor di Amerika ya. Makasih banyak profesor. Astaga, gini banget ya belajar di rumah Sultan. Masa kita diajarin sama profesor sih? Ini lo belajar anak SD doang. Besok liburan kemana lagi ya? Kayaknya semua negara udah pernah aku kunjungin deh. Apa jalan-jalan ke Korea Utara aja kali ya? Nyonya gawat, Nyonya! Mbak, ada apa sih Mbak? Mbak bikin saya kaget aja ya. Awas loh Mbak, saya tambahin nanti gaji kamu ya. Maaf Nyonya, tapi ini gawat banget Nyonya. Saya nemuin uang bekalnya Non Putri masih sisa di dalam tasnya Nyonya. Ini masih ada lagi 100-an juta Nyonya. Ini artinya Non Putri itu nggak ngabisin bekalnya Nyonya. Apa? Astaga Putri, makin lama makin keterlaluan sekali anak itu. Bisa-bisanya dia nggak ngabisin bekal yang saya kasih. Ya ampun Mbak, ini gimana ya caranya biar Putri disiplin ngabisin bekal yang saya kasih? Gimana kalau Non Putri itu dikasih asisten keuangan aja Nyonya, supaya Non Putri ada yang ngawasin keuangannya. Oh, boleh juga tuh Mbak. Nanti kamu tolong cariin ya asistennya. Makasih ya Mbak. Nyonya, ini dia asisten keuangan barunya Non Putri. Selamat pagi Bu Isabel, perkenalkan nama saya Karina, asisten keuangannya Non Putri. Apa saja yang harus saya lakukan ya Bu Isabel? Asisten, tolong kamu awasin dengan benar ya keuangannya Putri. Pokoknya setiap bekal yang saya kasih ke dia, kamu harus pastikan dia menghabiskan semua bekal yang saya kasih. Baik Bu Isabel, untuk gaji kamu, saya bakal kasih kamu gaji 100 juta dalam per bulan. 100 juta? Tapi jangan sedih dulu asisten, nanti akan ada kenaikan gaji sebesar 10%, tergantung dengan kinerja kamu ya asisten. Baik Bu Isabel. Dan kamu bisa menggunakan seluruh fasilitas yang ada di rumah ini ya asisten. Yang pertama ada spa, ada gym, ada bioskop, ada tempat karaoke, ada fast food, ada tempat minum, ada tempat nongkrong, taman bunga, taman kupu-kupu, sampai taman buaya juga ada ya asisten. Tentu saja kamu boleh menggunakan fasilitasnya setelah jam kerjamu dengan Putri berakhir ya asisten. Oh ya asisten, saya juga menyediakan penginapan untuk seluruh karyawan yang ada di sini. Nanti kamu bisa menginap di Hotel Kempinska. Nanti kasih tahu saya ya kalau kamu perlu penginapan.
Baik Bu Isabel. Oh ya, saya juga akan memperkenalkan para pegawai yang dekat dengan anak saya. Yang pertama ada Mbak nomor 256. Dia adalah Mbak yang paling dekat dengan Putri. Halo Mbak. Yang kedua adalah bodyguard. Dia adalah bodyguard ketua yang selalu mengawasi dan mendampingi keamanannya non Putri. Dia bekerja didampingi oleh 5 anggota lainnya. Bodyguardnya juga. Selanjutnya ada chef. Dia adalah chef pribadi anak saya yang selalu mengawasi gizi dan kesehatan anak saya. Wah, punya chef pribadi juga. Dan yang terakhir ada kamu ya asisten. Kamu akan mengawasi kinerja keuangannya Putri. Semoga kamu betah ya kerja di sini asisten. Iya Bu Isabel, terima kasih ya Bu karena sudah mempekerjakan saya. Ini buat kamu ya asisten. Uang apa ini ya Bu? Saya belum kerja sebulan Bu, baru sehari aja. Kok saya udah dapat gaji Bu? Terima atau saya bakal pecat kamu. Iya Bu. Selamat bekerja ya asisten. Kalian harus bantuin aku ngabisin duit ini ya hari ini. Ya ampun, itu semua harus habis Put. Emangnya kalau nggak habis kenapa Put? Ya Putri bakal dihukum lah sama mamanya. Ah, dihukum apaan Put? Dicubit, dijewer, atau dikurung? Ita, hukuman sultan itu beda tau sama rakyat jelata kayak kita-kita ini. Terus hukumannya apaan dong? Kalau aku nggak ngabisin bakalku ini, aku bakal dikirim ke Jepang sama mamaku selama 30 hari. Hah? Dan setiap harinya, aku bakal dikasih uang 100 juta dan harus habis dalam hari itu. Kalau nggak habis, aku nggak bakal bisa balik lagi ke negara ini. Itu hukuman atau liburan? Itu hukuman lah. Pokoknya kalian harus bantuin aku ya ngabisin uang ini. Kalau nggak habis, aku bakal dikirim ke Jepang selama 30 hari. Kalian nggak bakal bisa ngeliat aku lagi nanti. Iya Put, tenang aja. Nanti kita bakal bantu kok buat ngabisin. Karena kita kebetulan lagi di kantin, kita makan yuk hari ini. Aku lagi pengen makan bakso. Kalian lagi pengen makan apa? Mie ayam enak nih kayaknya. Mumpung rambutku tuh udah kribo kayak mie ayam. Kalau aku lagi pengen makan batagor sih. Kalau kamu apa Mimu? Aku pengen siomay deh kayaknya. Kalau kamu Put, kamu pengen makan apa? Apa ya? Nasi goreng kayak enak deh. Aku pesenin ya teman-teman. Tunggu ya. Non Putri tunggu. Kenapa sih bodyguard? Non Putri dilarang makan makanan yang sembarangan. Non Putri biasanya hanya memakan makanan dari chef pribadi Non Putri. Chef pribadi? Sultan Putri punya chef pribadi. Wah, baru tahu. Ya ampun bodyguard, Putri itu udah bosan banget makan makanannya chef. Putri pengen sekali-sekali makan makanan yang ada di kantin. Boleh ya bodyguard? Tidak bisa Non. Kalau nyonya sampai tahu Non Putri jajan sembarangan, saya bakal kena nanti Non. Bisa panjang urusannya. Saya bakal dikirim ke Jepang selama 30 hari untuk liburan. Bodyguard, please kasih sekali aja. Janji deh, hari ini aja Putri makan di kantin ya bodyguard. Tidak bisa Non, chef pribadi, masuk. Bonjour, selamat siang Non Putri. Saya datang membawakan makan siang untuk Non Putri. Astaga, chefnya datang beneran. Itu chef beneran. Beneran lah, kemarin aja kita belajar di rumahnya Putri ya. Itu ada chefnya tahu. Non Putri, hari ini saya membawakan steak Wagyu A5, sayur dari Prancis, beras dari India, tahu dari Jepang, sop lobster, dan ada anggur premium dari Australia. Padahal kan aku lagi pengen makan nasi goreng. Ternyata ada nggak enaknya ya jadi sultan. Iya, nggak bisa jajan sembarangan. Nasi goreng. Selamat pagi Non Putri, perkenalkan nama saya adalah Karina. Saya adalah asisten keuangan barunya Non Putri. Hah? Asisten keuangan? Iya Non Putri, saya direkrut langsung oleh Bu Isabel. Saya akan mengatur seluruh pemasukan, pengeluaran, dan aktivitas keuangannya Non Putri. Astaga, emang perlu banget ya. Terus saya harus ngapain sekarang asisten? Karena Non Putri akan sekolah, saya akan menyiapkan bekal yang Non Putri harus habiskan hari ini. Siap-siap ya Non? Yang pertama adalah bekal untuk Non Putri berangkat ke sekolah.
Yang kedua adalah bekal untuk non putri istirahat pertama. Yang ketiga adalah bekal untuk non putri saat istirahat kedua. Yang keempat adalah bekal saat non putri pulang sekolah. Dan yang ini adalah bekal untuk non putri saat les tambahan. Astaga, banyak banget bekalnya asisten. Ini udah semua kan? Jangan ditambahin lagi ya asisten. Tunggu non putri, ini ada bekal tambahan lagi non putri untuk non putri nanti malam. Ya udah, tolong bawain ya asisten. Saya tunggu di helikopter ya sekarang ya asisten. Kasih asisten. Akhirnya pulang juga. Pegel banget badannya belajar dari pagi sampai malam. Selamat malam non putri. Iya, kenapa ya asisten? Izin menginformasikan non putri, kalau bekalnya non putri masih sisa banyak sekali hari ini. Non putri hari ini hanya menghabiskan 54 juta saja, padahal non putri harus menghabiskan 300 juta. Ampun asisten, saya udah berusaha maksimal banget loh hari ini. Tapi non putri, saya dipekerjakan sebagai asisten keuangan untuk mengawasi kinerja keuangannya non putri.